Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Senang bisa melanjutkan pelajaran ini, khususnya tentang topik lanjutan yang sudah kita lihat sebelumnya, tentang kata penunjuk ekeinos. Nah, kata penunjuk ekeinos tentu akan sangat bermanfaat bagi kita. Dan jangan pernah kita lupakan, kata penunjuk ekeinos ini sangat sering muncul di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dan sangat erat hubungannya dengan kegunaan daripada kata sifat yang bentuknya atau yang mengikuti posisi predikatif. Penulisannya sama walaupun penerjemahannya berbeda karena penggunaan kata daripada ekeinos ataupun nantinya adalah hotos. Nah, kali ini yang akan kita lakukan adalah saya ingin Anda melihat sedikit penggalan kata atau penggalan frasa dari Alkitab Perjanjian Baru, bagaimana kata tersebut ditemukan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, salah satu contoh yang akan menjadi contoh di sini adalah kutipan dari Matius pasal yang ke-10 ayat ke-19. Saya tidak mengutip keseluruhan ayat itu, tapi saya hanya mengambil penggalannya, khususnya di tengah-tengahnya, hanya hampir ke akhir daripada ayat itu. Ditulis demikian, en ekeine te hora. Saya yakin dengan melihat kalimat ini Anda tidak akan merasa kesulitan untuk mengerti maksud ini. Hanya jikalau Anda sudah memahami atau mengingat kembali kata hora. Apa itu hora? Hora tentunya adalah mengenai waktu atau time. Kemudian apa itu en? En di sini adalah in. Apa itu ekeine? Itu adalah that. Tentu jikalau kita terjemahkan ini, kita harus memahami kenapa ini iota subscript ini ada di sini. Karena mengikuti dative, and itu selalu mengikuti dative. Jadi kita bisa terjemahkan ini dengan mudah in that hour. Atau dalam bahasa Indonesia pada jam itu. Atau sering diterjemahkan pada waktu itu. Sebenarnya pada waktu itu sangat kurang tepat karena tidak mengekspresikan jam di sana. Tapi itulah yang sering kita lihat. That hour. Nah, contoh berikutnya yang perlu kita lihat adalah, coba lihat ini, dari Yohanes 18 ayat 15, ho matetes ekeinos. Apakah Anda bisa melihat ini? Bisa memahaminya? Bisa menerjemahkannya? Saya yakin bisa ya. Ho matetes ekeinos. That disciple. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan, murid itu. Contoh berikutnya, coba lihat akan kalimat ini. Ya, mungkin sedikit agak berbeda karena dia di sini sepertinya di dalam sebuah kalimat, tapi tidak kalimat sempurna. Saya masukkan kata ini ya, kata ho kurios di dalamnya. Kita lihat dulu, ini diambil dari Matius 18 ayat 27. Ho kurios tou doulou ekeino. Di sini tou doulou dia dalam bentuk genitive. Tentu di sini ho kurios sangat mudah ya, the Lord of. Jadi kita terjemahkan ini sebenarnya the Lord of that servant. Ini tidak berbicara tentang Tuhan, tapi berbicara tentang Tuhan daripada hamba itu. Oke, kita lihat di sini the Lord of that servant. Tuhan atau Tuhan dari hamba itu. Ini adalah terjemahannya. Mudah bukan? Nah, lihat kalimat ini berikutnya. Dari Matius 24 ayat 46. Nah, sekarang Anda coba terjemahkan. Apa itu makarios? Makarios adalah happy atau blessed. Kemudian hodoulos ekeinos. Apa yang Anda bisa lihat di sini? Apakah Anda bisa melihat sesuatu dari apa yang sudah Anda pelajari, penggabungan daripada makarios dengan hodoulos ekeinos? Makarios sebagai adjektif dan doulos ekeinos dia penggunaan dari ibadah kata penunjuk. Apa yang Anda lihat di sini? Anda bisa lihat makarios adjektif tanpa artikel. Apa yang Anda lihat? Dia adalah penggunaan daripada kata sifat
predikatif. Kata sifat predikatif, penggunaannya dalam posisi predikatif. Jadi kita bisa lihat di sini happy is, bisa ada is-nya. Dalam bahasa Indonesia tidak perlu diterjemahkan, tapi dalam bahasa Inggris biasanya itu akan ada. Jadi kita terjemahkan seperti ini. Blessed is that servant. Nah, is di sini ditulis dalam bentuk italic karena memang tidak ada dalam bahasa aslinya. Itu makanya seperti di dalam Alkitab King James banyak Anda temukan italic karena memang tidak ditemukan di dalam bahasa aslinya. Tapi karena tuntutannya agar suatu kalimat dalam bahasa Inggris itu memiliki suatu flow, suatu alur cerita yang bagus, penyampaiannya yang bisa berjalan dengan baik, maka ada sisipannya. Kita harus mengetahui bahwa kata itu tidak ada dalam bahasa aslinya. Dalam hal ini juga sama. Blessed is that servant. Tentu kalau kita terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia, kata is tidak diikutkan pun tidak jadi masalah. Ya, berbahagialah hamba itu. Selesai, bukan? Nah, berbahagialah hamba itu. Itulah terjemahannya. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat buat Anda. Kemudian Matius pasal yang ke-24 ayat 48, di sana juga ada kata ini, ho kakos doulos ekeinos. Apa itu kakos? Masih ingat kakos? Artinya jahat atau bad. Kita lihat di sini terjemahannya. That evil servant. Ingat posisinya, that ada di sini. Kakos, doulos, ini penggunaan daripada adjektif. Saya sudah membuat pelajaran sebelum ini, ada contoh-contoh yang lebih kompleks. Karena memang sering terjadi seperti ini. Ho, kakos, doulos, ekeinos. That evil servant. Dalam bahasa Indonesia tentu hamba jahat itu. Mudah-mudahan Anda tertolong dengan contoh-contoh yang saya berikan di sini. Video kali ini tidak akan panjang, tapi ini akan menolong Anda bisa menganalisa ketika Anda membuka Alkitab Anda akan mengamati ini. Anda mungkin bisa mencoba membuka Alkitab Anda, melihat penggunaan kalimat-kalimat seperti ini, dan mudah-mudahan Anda bisa menerjemahkannya dan memahaminya. Tentu, ya saya katakan hanya bisa menerjemahkannya, bukan memahami maksud daripada kalimat ini. Karena itu nanti akan kita bahas pada pelajaran-pelajaran di kemudian hari. Mudah-mudahan pelajaran kali ini juga bisa bermanfaat buat Anda dan semakin menolong Anda untuk mengerti akan firman Tuhan, khususnya untuk pelajaran bahasa Yunani. Saya berharap Anda terus belajar. Kalau Tuhan berkenan, kita akan bertemu kembali untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih.